Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah kali ini yaitu penyusun kontrak bisnis akan menyampaikan materi tentang format kontrak bisnis oleh kelompok 3 dengan anggota Nelima Fatikun Nikmah, Novi Wahda Maulidia, dan Nura Arista Melenoi Agustina. Teman-teman silakan menyimak video berikut. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kontrak tidak mempunyai format tertentu. Untuk sejumlah transaksi tertentu, undang-undang memang mensyaratkan format khusus bagi pembukaan maupun penutupan dari suatu kontrak. Syarat ini itu berlaku terutama bagi kontrak-kontrak dalam bentuk akte notarial. Pada prinsipnya, kontrak itu tidak diatur tentang format dan bentuknya secara mutlak. Hal ini itu berdasarkan doktrin atau teori tentang kebebasan berkontrak atau freedom to contract, serta asas keterbukaan kontrak akan selalu menghadirkan kontrak dalam bentuk dan format yang berbeda-beda. Yang terpenting isinya adalah sama-sama mengatur tentang kesepakatan terhadap hak dan kewajiban untuk objek tertentu ataupun prestasi yang sama. Artinya, kesepakatan tentang hak dan kewajiban itu dapat diwujudkan secara sempurna. Komitmen, kejujuran, dan pertanggungjawaban moral merupakan kunci utama dari keberhasilan pelaksanaan kontrak. Namun, tidak sedikit kontrak yang gagal meskipun kontrak telah dirancang dengan sangat baik dan sangat aman, tetap saja masih memungkinkan untuk terjadi dispute bila memang salah satu pihak yang berkontrak pada dasarnya mempunyai sifat buruk dan tidak jujur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang akan membahas mengenai kontrak tertulis untuk kepentingan tertib administrasi dan kepentingan pembuktian. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, setidaknya terdapat 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUHP Perdata dan pasal 164 HIR, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam pasal 165 HIR atau Herzian Inland Agreement ditegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kuasa untuk membuatnya, yakni notaris, merupakan bukti yang cukup kuat. Jadi, kontrak tertulis itu dibuat dengan tujuan untuk memperkuat kontrak itu tersendiri ketika terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak bisnis. Kontrak perjanjian yang dibuat di hadapan notaris itu memiliki tingkat pembuktian yang sempurna. Artinya, pertama, perjanjian tidak dapat disangkal keberadaannya, dan yang kedua, tidak dapat disangkal isinya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kontrak tertulis hukum berlaku khusus bagi para pihak. Telah disepakati bahwasanya kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan yang dilakukan dengan suatu kontrak tidak lagi hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan, melainkan sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
Hubungan hukum yang terjadi karena adanya kontrak disebut perikatan. Karena kontrak tersebut mengikat para pihak yang terlibat, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Nah, apa yang dapat diperjanjikan oleh para pihak? Pada dasarnya, para pihak dapat memperjanjikan apa saja yang dikehendaki. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja ke dalam sebuah kontrak. Ketentuan hukum yang ada di dalam KUHP Perdata hanya bersifat pelengkap. Yang baru akan berlaku bagi para pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dan harus dipatuhi. Materi yang selanjutnya yaitu kontrak tertulis karena hukum. Pada dasarnya, kontrak itu adalah suatu konstruksi hukum yang dilahirkan dari suatu janji atau promise yang selanjutnya mengikat para pihak untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban atau prestasinya masing-masing. Hal ini itu sejalan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1233 KUH bahwa perikatan itu dapat dilahirkan dari undang-undang atau perikatan. Dalam KUHP itu merumuskan perikatan yang berasal dari istilah verbin tenis tidak ditemukan. Sebenarnya masih ada beberapa para ahli yang mendefinisikan perikatan. Yang pertama itu yaitu menurut Hoffman, perikatan itu yaitu sebagai suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek hukum, sehubungan dengan itu seseorang atau beberapa orang daripadanya, yaitu debitur atau para debitur itu mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Menurut Pitt O, perikatan itu adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang berhak atau kreditor dan pihak lain yang berhak atas suatu prestasi. Dari beberapa rumusan tersebut itu adanya perikatan apabila dipenuhi beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya hubungan hukum. Yang kedua, dalam lapangan hukum harta kekayaan. Yang ketiga yaitu adanya suatu prestasi yang dipenuhi oleh para pihak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kontrak yang oleh undang-undang wajib dibuat di depan notaris publik dan PPAT. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris disebutkan mengenai pengertian dari notaris, yang dimana notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebelum notaris membuat akta, tentu saja para pihak yang terkait harus menghadap notaris untuk menjelaskan maksud dalam pembuatan akta. Dalam perjanjian notaris kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama, perjanjian yang dibuat dan ditandatangani tanpa melibatkan notaris atau disebut dengan perjanjian bawah tangan. Yang kedua, yaitu perjanjian yang dibuat di hadapan notaris atau disebut dengan perjanjian notaris atau akta otentik. Ketiga, akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan pasal 1868 KUHP Perdata. Yang keempat, melibatkan notaris dalam pembuatan perjanjian dapat memperkecil risiko jika suatu saat terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang terikat kontrak. Kemudian, adapun perjanjian atau kontrak yang harus dibuat di hadapan notaris yaitu 1. Akta pendirian suatu badan usaha dan badan hukum. 2. Akta hibah. 3. Akta pengalihan saham. 4. Akta risalah lelang.
Selanjutnya yaitu kontrak yang akan berlaku setelah mendapat persetujuan pihak otoritas. Jadi, keberadaan kontrak itu dianggap sebagai bagian penting yang menunjukkan adanya bukti kuat apabila dibuat secara tertulis, karena ditandatangani oleh para pihak, apalagi dibuat di atas kertas bermaterai. Bentuk kontrak itu ada 3, yaitu yang pertama, kontrak biasa atau biasa disebut dengan kontrak bawah tangan. Kontrak ini yaitu yang dibuat oleh para pihak secara sederhana di atas kertas bermaterai. Dan yang kedua yaitu kontrak biasa seperti di atas itu tetapi didaftarkan atau dicatatkan di notaris. Dan yang ketiga yaitu kontrak yang dibuat di depan notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dan notaris itu sebagai sanksi pengesahan dan memperkuat kontrak. Ketiga kontrak tersebut itu adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, karena pada hakikatnya dengan bentuk secara tertulis dan pembubuhan tanda tangan itu sudah dapat dianggap sebagai suatu akte. Akte yang dimaksud ini adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penafsiran kontrak bisnis. Menurut Corbin, dia menyatakan bahwasanya penafsiran atau interpretasi kontrak yaitu suatu proses di mana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain. Menurut A. Joanne Kalman, menafsirkan bahwa penafsiran kontrak adalah penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Dalam ilmu hukum kontrak terdapat 3 metode penafsiran, yaitu yang pertama ada metode penafsiran subjektif. Penafsiran ini dilakukan dengan berpegang seoptimal mungkin pada maksud yang sebenarnya dari para pihak, tanpa terlalu berpegang kepada kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut. Metode ini dianut juga oleh KUH Perdata sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1343 KUHP Perdata, bahwa penafsiran kontrak dilakukan dengan lebih mempertimbangkan dan menyelidiki maksud dan tujuan dari kedua belah pihak. Kemudian metode yang kedua yaitu metode penafsiran objektif. Metode ini lebih menekankan pada apa yang tertulis dalam suatu kontrak daripada melihat kepada maksud dari para pihak. Apalagi jika bahasa yang digunakan dalam kontrak itu sudah cukup jelas. Penafsiran ini termuat dalam pasal 1342 KUHP Perdata. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode penafsiran antara subjektif dan objektif. Di dalam perkembangannya yang banyak terjadi ialah praktik penafsiran perjanjian, justru penafsiran yang bergerak itu antara metode penafsiran objektif dengan metode penafsiran subjektif. Dengan demikian, metode penafsiran ini berupaya untuk mengkombinasikan antara kedua metode penafsiran objektif dan metode penafsiran subjektif. Kemudian untuk lebih lanjut, pedoman mengenai penafsiran kontrak itu telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Paper, yaitu di buku ketiga pada bagian keempat, yang dimana itu terdiri dari 10 pasal, mulai dari pasal 1342 sampai dengan pasal 1351. Selanjutnya mengenai kontrak dalam bahasa Inggris. Keabsahan kontrak berbahasa asing dan kepastian terhadap akibat hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01,01 sampai dengan 35.
Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sepenuhnya bebas, melainkan adanya pembatasan-pembatasan, yakni dengan dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Tetapi kemudian Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan surat untuk menanggapi pembatasan tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut UU Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01 sampai dengan 35, dan untuk mengetahui kepastian terhadap kepastian hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang membatalkan kontrak berbahasa asing. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka dapat diketahui bahwa kontrak berbahasa asing tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, sehingga kontrak berbahasa asing atau kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi tidak sah. Sekalipun adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak tidak dapat menentukan pilihan bahasa karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Surat Kemenkumham tidak menjadikan pertimbangan hakim dalam menolak pembatalan kontrak berbahasa asing karena sifatnya hanya peraturan kebijakan. Selain itu, terdapat dua kemungkinan terhadap akibat hukum kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, yakni batal demi hukum dan dapat dibatalkan, sehingga terdapat ketidakpastian hukum terkait kontrak yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga diperlukan peraturan presiden yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, menurut Mu'adz Haidar menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya bebas, tetapi ada batasan-batasan dalam asas tersebut. Artinya, asas kebebasan berkontrak dalam penggunaan bahasa Indonesia atau pilihan bahasa dalam kontrak tetap harus melihat apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Jika memang dikeluarkannya UUD Nomor 24 Tahun 2009, jika memang dengan dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan menjadikan hal tersebut dilarang, maka asas kebebasan berkontrak dibatasi bahwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum, sehingga penggunaan bahasa asing menjadi tidak sah karena pembatasan-pembatasan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di grup WA. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.